Halo Sobat Planner, kembali jumpa di channel W21 TV. Dan masih bersama gua Weli Wijaya serta Hydro Coconut Original. Hydro Coco Original, minuman yang bebas gula pasir karena dia dari gula tebu langsung, serta minuman sari kelapa yang bisa kalian temukan di swalayan atau supermarket terdekat. Ingat, ini bukan iklan, karena memang ini gua minum bersama partner gua, rekan sejati gua tentunya, Moy Muktafin Ramadhani. Dan kali ini cerita seru yang bakal gue hadirin ke kalian tentang Jordan Belfort dan apa itu Wolf of Wall Street. Sebelum kita mulai, mari simak dulu cuplikan berikut. Gimana cuplikan tadi? Cukup seru kan? Dan buat kalian yang kepengen tahu nih cerita tentang Jordan Belfort, ada baiknya kalian juga nonton The Wolf of Wall Street. Karena di situ diceritakan cukup lengkap walaupun banyak hiperbola yang namanya juga film. Dan Jordan Belfort, pria kelahiran 9 Juli tahun 1962 di The Bronx, New York, Amerika Serikat dari pasangan Max Belfort dan ibunya Leah. Ia merupakan seorang mantan pialang saham dan juga pendiri dari perusahaan Stratton Oakmont yang sangat melegenda di Wall Street, Amerika. Terkenal dengan kemampuannya berbicara yang dapat meyakinkan konsumen meskipun gayanya sedikit kasar. Jordan kecil melalui masa-masa yang cukup prihatin dan dibesarkan di Bayside, Queens, bercita-cita menjadi seorang dokter gigi dan sukses masuk ke kampus Baltimore. Akan tapi ia tidak pernah benar-benar lulus menjadi seorang dokter. Karena sang dekan memutuskan impian Belfort muda saat itu karena perkataannya, zaman emas dokter gigi sudah berakhir dan jangan mengharapkan kaya dari profesi dokter gigi. Yang artinya sang dekan mengasumsikan bahwa menjadi dokter gigi tidak mempunyai masa depan yang cerah. Pada saat itu ya, kalau sekarang sih gue kepengen banget si Cheryl jadi dokter gigi ya. Juga merupakan cita-cita dari emaknya. Dan Jordan akhirnya memutuskan keluar dari kampus Baltimore dan pindah ke American University. Mengambil jurusan biologi, ia bersama teman dekatnya melakukan beberapa bisnis sembari kuliah ya, maksudnya menjalani studi kuliah ya. Ia menjual dari frozen food sampai ke seafood. Dan seperti pada umumnya pengusaha muda, kegagalan senantiasa menjadi teman terbaik untuk dirinya. Kasihan Jordan Belfort. Lebih kasihan lagi Mas Moy kayaknya. Dia mesti kuliah yang wisuda yang online ya. Kagak ketemu rekan-rekannya ya. Kagak pelukan juga ya. Sekalian gue ngebahas sedikit deh. Gimana menurut kalian tentang wisuda online ya? Apakah benar-benar menarik atau gimana ya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, karena gue juga cukup akan agak mengganggu buat pikiran gue ya wisuda online ya, walaupun gue sedikit ngeliat videonya ya feelnya tidak berasa ya. Dan setelah Jordan Belfort lulus dari kampusnya, ia memilih bekerja sebagai broker saham atau pialang saham yang mengharuskan ia menelpon sebanyak 500 kali dalam waktu 1 hari untuk mengajak calon customernya berinvestasi saham di tempat ia bekerja. Akan tetapi Jordan sama sekali tidak menghasilkan apapun di tahun-tahun awalnya ya. Dan hanya mendapatkan relasi dengan broker saham lainnya ya. Dan membuat Jordan muda justru mendapatkan ilmu dan meningkatkan pengalamannya ya. Serta kemampuan lobby-lobbynya. Setelah itu Jordan Belfort bekerja di perusahaan LF Rothschild dan mulai menghasilkan profit yang banyak di perusahaan tersebut, serta meningkatkan kemampuan persuasi Jordan terhadap customernya. Sepanjang menjadi broker saham, ia mampu membuat para customernya yang bahkan hanya ia kenal lewat telepon untuk mengeluarkan uang dan berinvestasi di tempat ia bekerja, yang artinya menghasilkan keuntungan yang sangat besar untuk perusahaannya.
Dan setelah melihat itu semua, akhirnya pada tahun 1990, Jordan memutuskan untuk membuka perusahaannya sendiri, yaitu Stratton Oakmont. Perusahaan sekuritas yang ia juga merekrut beberapa kawan terdekatnya untuk menjadi eksekutif di kantornya. Dan pada awalnya, Jordan idealis dan masih membangun perusahaan dengan niat yang baik. Sampai akhirnya ia memasuki bisnis abu-abu di bisnis sekuritas saham. Ia menjalankan skema trading khusus bernama pump and dump. Dengan cara inilah Stratton Oakmont menjadi perusahaan sekuritas saham besar dan cukup berpengaruh di dunia saat itu. Walaupun cara-cara Jordan sangat kotor ya. Tapi ia menghasilkan profit yang benar-benar besar dan menjadikan teman-temannya juga kaya raya yang tergabung di dalam perusahaan tersebut ya. Dan di biografi singkat Jordan, ia bercerita ia menikah 2 kali ya. Pertama dengan Dennis Jordan dan tidak memiliki keturunan apapun. Dan di pernikahannya yang kedua dengan model cantik. Nadine Karidi, ia memiliki 2 anak. Dan pada tahun 1998, ia sekali lagi bercerai dengan Nadine dikarenakan beberapa hal ya. Nanti bakal gue cerita selanjutnya. Dan sekarang ia sudah bertunangan dan hidup dengan keadaan cukup di Miami. Stratton Oakmont pun akhirnya mengalami kasus saham bodong yang berujung pada kebangkrutan. Dan inilah kenapa akhirnya ia dan istri keduanya bercerai. Dan ia juga diwajibkan untuk membayar tunjangan kepada istrinya dan 2 anaknya. Dan Belfort juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar 110,4 juta US dollar kepada para pembeli sahamnya. Dan selama masa kejayaan Belfort berhasil meraup untung hingga 200 juta US dollar dan mempekerjakan kurang lebih 1.000 pialang saham di kantornya. Ia juga terkenal dengan gaya hidup yang flamboyan, dari mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras, hingga akhirnya ia direhabilitasi di masa keterpurukannya. Saat menjalani masa tahanan itulah ia bertemu dengan Tommy Chong yang menyarankan dirinya untuk menulis sebuah buku yang sangat terkenal hingga difilmkan yang berjudul The Wolf of Wall Street. Kalian bisa nonton filmnya di Netflix ya. Dan bukunya sangat-sangat laku ya, terjual juga sampai diedarkan di 40 negara. Dan sekarang Jordan Belfort menjadi motivator, juga pelatihan serta konseling pribadi untuk acara seminar internasional dan seminar tentang bursa saham. Ia menerima bayaran yang cukup besar karena hanya 2 jam dia dibayar per seminar ya. Per seminar kan bisa 2 atau 3 jam. Ia dibayar $30.000 satu kali sesi. Yang itu kalau dikurskan senilai 400 atau 500 juta ya. Itu di tahun 2014. Nggak tahu di tahun sekarang ya. Mungkin udah 2 kali atau 3 kalinya. Dan Jordan Belfort sepanjang hidupnya akan dikenal sebagai pembicara yang sangat ulung dan seseorang yang hidup dengan penuh dengan rock and roll. Seseorang yang gila, cerdas, antusias, dan giat dalam bekerja ya. Dan gue juga mengutip perkataan dari Tung Desem Waringin. Kelebihan Jordan lainnya yang sulit ditiru adalah selalu menyelesaikan transaksi jual beli saham dalam waktu 3 menit atau kurang. Dan ini sulit untuk ditiru oleh siapapun di dunia ini. Karena itu kelebihan Jordan ya, dalam verbal communication-nya sangat-sangat baik ya. Dan kita sudah di akhir cerita. Mudah-mudahan kalian dapat banyak pesan ya dari cerita ini ya. Banyak inspirasi yang kalian dapatkan ya. Dan pesan moral dari cerita ini adalah orang baik pasti punya masa lalu dan orang jahat pasti punya masa depan. Seperti Jordan Belfort ya, dia pernah mengalami masa-masa sulit, masa hebat, masa sulit dan kembali lagi sekarang hebat. Jika dia bisa, kita pasti bisa. Dan akhir kata, sebelum gua pamit, gua juga mau ngingetin kalian sekali lagi. Untuk subscribe channel ini, nyalakan tombol notifikasi, serta share dan like jika kalian suka dengan video ini. Juga jangan lupa untuk follow kami di Instagram @w21tv. Dan akhir kata, saya Welly Wijaya, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah sukses selanjutnya.